penduduk tanah Kanaan. Ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. 3. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. 5. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Amin. Ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Yes, amin. 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Amin. 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. 10. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, yang melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu, ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Amin. Pita, Saya Mbak ya, betul Bu. Dari ayat 11. ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji berkat. Ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu sebab melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapi dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Amin. Ayat yang ke-16.
Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka. Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. 19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Amin. Bilangan 7 ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Sedikit demi sedikit, engkau tidak boleh binasa. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ayat 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Ayat 24. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Ayat 25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka. Janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu, supaya jangan engkau terjerat, karena sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amin. Lanjut 26 aja, Bu. Tanggung. Ibu boleh dilanjut ayat 26-nya di Bu Neng Ika. Neng Oke, Ike. mungkin Oh iya udah. lanjut aja mungkin Ibu Naca. Nanti dibaca sampai ayat 5. Mulai dari ayat 26, terus pasal 8 sampai ayat 5. Oke, aku lanjut ya. Ya, Ulangan 7 ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu melakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, memberikan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di
tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkok selama 40 tahun ini. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Ibu Herdinari. Ibu Herdinari ikut baca, Bu. Kayaknya ibunya tidak ini. Mungkin boleh dilanjut sama Ibu Rahayu. Ayat 6. Ya. Ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelaya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan maduya. Ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Ya, amin. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Amin. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Terjadi. Aku atau Ibu Her ya? Ini Bu Her ada. Ibu Herdinari, kalau mau ikut baca boleh langsung disambung, Bu, dari ayat 11. Kalau Ibu Herdinari tidak ikut, mungkin disambung sama Kak Joli aja, Kak. Ikut kayaknya, cuman itu masih mic-nya di unmute. Karena mic-nya masih tutup. Di unmute. Oke. Oh, Nah, oke ya, jadi 11. betul, Bu. Ayat 11. Yang pasal 8. Ayat 11, Tuhan. Mana ini dia? Pasal 8 ayat 11. Iya. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing domba-dombamu bertambah banyak, dan emas serta gerakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang benar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia akan membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Amin. Ulangan 8 ayat 16 sampai 20. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku mempertimbangkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa.
20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bu Sinta mungkin dulu. Ibu Sinta ikut baca Ikut, boleh. dari Saya pasal sendiri. 1. Aku dulu ya, Mbak. Iya, Bu. Oh ya. Ulangan 9 ayat 1. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan dia, dan akan memunahkan mereka, dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasanya lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kepasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kepasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegak tengkuk. Riwayat tentang kemurtadan di Horeb. Ayat 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. 8. Di Horeb, kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu, hingga ia mau memunahkan kamu. 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Amin. Ayat 11. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu. 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk.
mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. 14. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. 15. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Amin. Ayat 16, lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 17, maka ku peganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku. Kupecahkan di depan matamu. 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. 20. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka hingga ia membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Amin. Amin. Ayat 21. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus. Menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Ayat 22. Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. 23. Dan ketiga, Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Ayat 24. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Ayat 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu. Amin. Ayat 26. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. 27. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini, ataupun kefasikannya dan dosanya. 28. Supaya negeri di mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. 29. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Amin. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul ya, Bu? Iya, Bang. Ya. Kisah Para Rasul 10. Petrus dan Kornelius. Ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang,
jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Amin. Rasul 10 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Amin. Saya, Bu. Ibu Herdinari. Oh iya, Maka Ibu Herdinari dulu ya, Bu Rayu. iya. Ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. 13, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahu. 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Amin. Ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka dengan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Amin. 21, lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? 22, jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau lakukan. 23, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Amin. Ibu Sinta. Ibu Sinta, ikut baca lagi, Bu. Kayaknya kepental dia, Bu. Oh iya, nggak ada ya. Oke. Mungkin dilanjut sama Bu Saryana, ikut baca Bu Saryana. Di unmute dulu, Bu. Ibu Saryana, mic-nya di unmute dulu, Bu. Oh, mic-nya masih 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 mati, Bu. Bu Saryana, kedengaran nggak, Bu? Mic-nya masih belum dihidupin. Maaf, maaf. Oh ya, sudah. Silakan, Bu. Nah, Ya, dari ayat 27 ya, 26. Bu? 26. Benar, ayat 26. Tetapi Petrus menolong dia berdiri, lalu berkata, bangunlah, saya sendiri pun manusia juga. Sementara berbicara dengan Cornelius, Petrus masuk ke dalam rumah. Di situ ia melihat banyak orang sudah berkumpul. 28. Lalu ia berkata kepada mereka, saudara-saudara sendiri lalu tahu bahwa orang Yehuda dilarang oleh agamanya untuk mengunjungi atau berhubungan dengan orang-orang bangsa lain. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menganggap siapapun juga najis atau haram. Udah, Bu? Sampai 30. Oh, sampai 30. Itu sebabnya ketika Tuhan minta supaya saya datang, saya tidak berkeberatan datang. Jadi sekarang saya ingin tahu mengapa Tuhan minta saya datang. Cornelius menjawab, 3 hari yang lalu kira-kira pada waktu seperti ini saya sedang berdoa di rumah pada pukul 3 sore. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri di depan saya. Pakaian orang itu berkilau. Makasih, Bu. Amin. Baik, makasih, Bu. Ayat 31. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. 32. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. 33. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Amin.
41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. 42, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin. Ibu Pita, izin. Oke, 46 ya. Ya, siap. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi sama-sama dengan mereka. Amin. Udah ya, habis ya? Dilanjut di pasal 11. Oh, 11. Ya. Ayat 11. Pasal 11. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Sampai ayat berapa, Mbak? Sampai ayat 2 aja, Bu. Boleh dilanjut sama Bu Dede di ayat 3-nya. Oke. Ayat yang ketiga, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. 4. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. 5. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Sampai 5 ya? Sampai ayat yang ke-7, Bu. Oke. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Amin. Sampai ayat berapa, Bu? Tadi Maaf. saya baru sampai 7. Dilanjut 5 ayat aja, pokoknya sampai ayat 12 berarti ya. Bilangan berapa? Bilangan, Kisah Para Rasul 11 sih, Bu. Kisah ayat? Ayat 8 sampai 12. Kisah Para Rasul. Bentar, Bu. Ayat 11, ayat 8 sampai 11. 12. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 8. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 10. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Ayat 11. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus padaku dari Kaisarea. Ayat 12. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Amin. Kisah Rasul 11 ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang
malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ayat 15, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Ayat 16, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 17, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Amin. Amin. Ibu Herdinari. Ibu Herdinari boleh Oh mau ya, ya. 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Sudah ya? Dilanjut Bu sampai ayat 22. Oh, dilanjut. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Maka Yesus adalah Tuhan. 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 22. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Amin. 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 27. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Amin. Ibu Sinta. Mental dia, Bu. Oh, Lanjut iya. aja. Ibu Saryana berarti ya. Ibu Saryana ikut baca? Oh, boleh. Makasih, Bu. Ayat 27. Pada masa itu ada beberapa nabi datang dari Yerusalem ke Antioquia. Di antaranya ada seorang bernama Agabus. Oleh dorongan Roh Allah, ia bernubuat bahwa seluruh dunia akan terjadi masa kelaparan dan hebat. Dan hal itu memang terjadi. Terjadi juga pada Hal itu memang terjadi juga pada waktu Kaisar Claudius memerintah. Maka semua pengikut Yesus itu sepakat untuk mengirim sumbangan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Masing-masing mengirim menurut kemampuannya. Persetujuan itu dilaksanakan juga lalu Barnabas dan Saulus diutus
untuk mengantar sumbangan itu kepada pemimpinnya. Amin, amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum Makasih kita, Bu. ya makasih Bu. Sebelum kita melakukan sharing Rema, mungkin kita mau putar musik untuk saat teduh dulu. Izin Kak Juli. Boleh. Baik. Ini udah selesai ya. Baik, Ibu, kita boleh sharing Rema bagi yang mendapatkan Rema atau ingin sharing dari pembacaan Alkitab dari bilang bilang ulangan ya sampai Kisah Para Rasul. Ada yang mau mulai dulu, silahkan di open mic aja. Baik, saya ya yang buka. Baik, Kak. Saya dapat Rema itu di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 ya. Dan ini lebih kurang sama dengan Ulangan 9 ayat 4, 5 dan 6. Jadi saya bacakan dulu yang 17, 18, sedangkan Ulangan 9 ayat 4, 5 dan 6 terbaca sendiri karena lebih kurang sama. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ini adalah eh, Musa, dia mengingatkan kepada bangsa Israel supaya tidak sombong gitu ya di sini setelah mereka menikmati kemakmuran atau kejayaan di tanah perjanjian. Nah, saya melihat di sini apa ya seperti satu peringatan atau mengingatkan saya bahwa pembacaan ini di Ulangan 8, khususnya yang tadi saya dapat 17, 18, lalu ulangan 9, 4, 5, dan 6 di situ ya, supaya jangan bermegah diri ketika memperoleh apa namanya keberhasilan ya. Dalam hal ini keberhasilan secara finansial, contohnya ya, keberhasilan dalam hal kedudukan, jabatan, karir atau apalah yang ketika dilihat manusia, wow, lu keren banget, lu hebat banget bisa mendapat hal seperti itu. Jadi seperti itu ya kalau manusia kan melihatnya lebih kepada yang tidak lebih melihat kepada yang terlihat gitu ya. Jadi ini satu teguran bahwa segala sesuatu yang saya dapatkan, yang juga kita dapatkan semua, ini sebenarnya adalah bersumber dan berasal dari Tuhan, ya. Jadi bukan karena kekuatan dan gagah saya seperti itu. Nah, di sini juga ditekankan bahwa sebenarnya kekayaan yang diperoleh ini itu karena ada kemampuan yang kita punya itu bukan karena kekuatan manusia kita sendiri, tetapi kemampuan yang memang Tuhan berikan kepada saya, gitu ya. Tuhan memberikan kita kemampuan berpikir, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kita banyak hal dalam diri ini sehingga kita tuh menjadi manusia yang kreatif, manusia yang bisa mengejar gitu ya berkat-berkat Tuhan itu. Nah, ini kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah sumber berkat gitu. Jadi bukan karena ingat ya, itu bukan karena kuat gagahmu seperti itu, tetapi semua itu datangnya itu dari Tuhan. Nah, juga di sini apa namanya untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus rendah hati ya, rendah hati walaupun sesukses apapun kita, sekaya apapun Tuhan beri kita secara finansial, tetap harus ingat bahwa ini semua asalnya dari Tuhan. Ya, jadi bukan pada saat kita kesulitan, kesusahan saja kita mengingat Tuhan, tetapi justru di dalam keberhasilan kita itulah kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi itu yang saya dapat. Jadi kita tetap rendah hati semua ibu-ibu ketika Tuhan memberkati kita lebih. Jangan semakin begini apa nih tungkuk ini apa yang namanya jangan semakin begini tetapi semakin kita menunduk semakin kita rendah hati dan semakin banyak rasa syukur ya bahwa terima kasih Tuhan untuk talenta yang kau beri, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan kepadaku, terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan gitu ya karena ini adalah anugerah daripadamu. Jadi lebih banyak kita ucapan syukur dan banyak-banyaklah melihat ke bawah untuk semakin kita dikuatkan bahwa Tuhan itu luar biasa baik bagi hidup kita sampai saat ini. Seperti itu aja, Herlina dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Luar biasa sekali ya. Bahwa kita diingatkan kembali dari rema yang didapatkan sama Kak Joli. Kita itu jangan kebanyakan mendongak. Nanti lehernya pegal gitu mungkin ya Kak ya. Nanti jadi sakit, jadi tidak bersyukur lagi nanti. Jadi kita harus lebih melihat ya, apa kayak lagu itu menghitung-hitung berkat Tuhan. Kayak kita bisa bahkan kita bisa sehat dan ikut Zoom ini pun karena berkat Tuhan gitu, bukan karena kemampuan kita punya device yang canggih atau jaringan yang bagus. Nah, itu semua adalah karena penyertaan Tuhan juga ya, makanya kita bisa bahkan untuk hal kecil seperti ini itu patut kita syukuri. Luar biasa sekali. Mungkin ada ibu-ibu juga yang mau menimpali atau merasa waktu mendengar rema dari Kak Joli, wah saya juga ada nih pengalaman begini gitu. Mungkin ibu-ibu mau menambahi. Oke, shalom Kak. Saya ya Kak. Iya, silakan Kak Rahayu. Ratu ya. Yang saya dapat di ulangan 10 itu ya.
Dengan perikopnya orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Saya percaya saya adalah orang Israel yang taat dan setia kepada Tuhan dan bersyukur. Kita bukan bangsa Israel yang tegar tengkuk, diputar-putar selama 40 tahun tetapi tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan. Jadi sampai Tuhan memusnahkan semua bangsa Israel, hanya 2 yang menikmati tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa saja tidak menikmati tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah berfirman, hanya keturunanmu lah yang akan menikmati tanah perjanjian. Yes, kita mempunyai nenek moyang yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Percayalah apa yang terjadi saat ini, Tuhan mengizinkan. Tuhan akan memberikan wadah yang besar untuk kita. Jadi jangan sampai kita bersungut-sungut. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Dia sudah diberi mana? Apa yang mereka minta? Tuhan berikan daging, Tuhan berikan. Ada tiang awan, tiang api, Tuhan berikan. Tetapi bangsa Israel malah menyembah berhala, patung tuangan, membuat patung di mana Musa saat belum turun ke gunung. Jadi kalau kita tahu tentang kekristenan, tentang identitas kita, jadi kita mempunyai roh takut akan Tuhan sesuai apa yang Tuhan firmankan di ayat 16 itulah. 16 itu, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu lagi tegar tengkuk. Ya. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan. Saya bersaksi, saya merasa diri saya kok kayak gini ya, diri saya kok nggak bisa apa-apa ya, saya nggak bisa bantu suami, tapi aku setelah bukan, karena kamu adalah berharga di mata Tuhan, kamu adalah biji mata Tuhan. Jadi intimidasi yang merendahkan diri kita sendiri, kita patahkan, kita hancurkan. Saya juga bukan berusaha dengan kekuatan, tetapi minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan, minta sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi anak yatim dan janda itu, kita menunjukkan kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Di ayat 18 ke bawah itu, yang 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Siapakah orang asing itu? Orang yang tidak dianggap orang gila, orang yatim piatu, anak yatim piatu, orang janda, orang yang di jalan pemulung. Apakah mereka memperhatikan orang-orang seperti itu? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita tunjukkan kasih Kristus dimanapun kita bertempat tinggal, seperti yang Bu Joli sharingkan tadi. Jangan mengada saat kita dinaikkan derajat kita, saat kita dinaikkan pangkat kita. Janganlah kita sombong dengan inilah usahaku, inilah milikku. Bukan, karena itu adalah titipan Tuhan, di mana kita diberkati harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi kita jangan salah memberkati ya, dalam arti ya kita berdoa minta Roh Kudus. Mana yang harus kita berkati, mana kita harus menabur ke tanah yang subur, kemana kita harus memberi benih kita supaya benih itu bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa menjadi yang dinikmati orang, dinikmati kita, dinikmati suami, anak, dan cucu, keluarga. Jadi saat kita mempertunjukkan kasih Kristus bukan dengan usaha kita. Kalau dengan usaha kita stres, kita menjadi gila sendiri. Dalam arti, aku sudah ikut Kristus, aku sudah menjadi Kristen, aku sudah berbuat baik, tetapi kok hidupku kayak gini, tidak ada perubahan, stuck di sini. Jangan, karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat wadah kita. Kita jangan seperti bangsa Israel yang diputar-putar, dalam arti kita jatuh bangun di mana? Saya jujur, saya jatuh bangunnya di emosi. Saya jatuh bangunnya melawan suami. Itu pergumulan saya supaya saya tidak emosi, supaya saya tidak melawan suami. Itu pergumulan saya. Itu di mana iblis mengacau balokkan pikiran saya di situ. Tetapi saya belajar. Saat saya benar-benar dalam emosi, marah dengan suami, saya berdoa, Tuhan, supaya perkataan sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak terucap
tidak didengar oleh suami. Terkadang saya merasa saya ingin pulang ke rumah Tuhan. Saya tidak sanggup di dunia ini. Saya pernah punya rasa kayak gitu. Tapi enggak. Aku percaya Tuhan menciptakan aku sebelum aku di dalam kandungan ibuku. Tuhan mempunyai tujuan atas hidupku. Aku tidak biasa-biasa saja. Aku tidak begini-begini saja. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai sesuatu yang ilahi tujuan dalam hidupku. Jadi saat aku ingin pulang ke rumah Bapa, jika aku ingin pulang ke rumah Bapa, kalau itu bukan waktu ya, aku percaya Tuhan akan menyiapkan wadah buat kita, ibu-ibu di sini dan saya. Kita semua memulailah dengan proses yang Tuhan berikan. Mengucap syukurlah, belajar taatlah, setia. Supaya kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Menikmati susu dan madu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar, tetapi kita menikmati, kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Seperti yang Bu Joli katakan tadi, sumber berkat kita adalah Tuhan Yesus. Bukan dengan susah payah kami tidak menambah ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Itu yang saya dapat. Terima kasih. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Rayu. Waduh, banyak sekali, banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya. Kayak benar kayak hal sepele aja kayak kita itu sehari-hari emosi gitu. Padahal kita orang mungkin orang lah. Oh, jangankan mungkin teman kita yang beragama lain, bisa jadi yang teman kita yang beragama Kristen pun melihat sikap kita kayak tidak mencerminkan seorang pengikut Kristus ini kayak gitu kan. Jadi kayak orang menghakimi kita dan kayak kita pun kadang menghakimi diri kita sendiri kayak kok sikapku tidak mencerminkan buah-buah roh ya. Kadang kita bertanya-tanya seperti itu, tapi di momen itulah Tuhan sedang mencobai kita kan. Kayak kita jadi Kristen bukan berarti kita otomatis langsung kudus gitu. Tapi di momen-momen itu pun Tuhan, di momen-momen di sehari-hari itulah, bahkan di hal-hal kecil kayak mengelola emosi kita itu Tuhan eh, menguji-uji kita. Jadi kita harus kayak yang dilakukan sama Bu Rahayu. Di saat kita emosi jangan langsung meluap. Coba tenangkan, coba minta pada Tuhan, Tuhan jangan sampai yang enggak engkau kehendaki kulakukan gitu ya. Benar, benar-benar suatu solusi gitu ya. Kita harus take a break dulu gitu, kayak ambil nafas dulu, jangan langsung meluap emosinya gitu. Karena terutama perempuan-perempuan sama mungkin atau pasangannya atau mungkin lingkungan kerjanya pasti gampang meluap emosional gitu. Sampai dibilang lagi PMS ini, sampai dibilang kayak gitu. Padahal enggak, emang karakter kita kadang yang kayak gitu gitu kan. Jadi kayak kita harus belajar mengelola emosi, kayak belajar setiap hari. Mungkin nggak gampang dan pasti ya pergumulan itu ada salah satu pergumulan itu pengelolaan emosi gitu. Jadi kayak lebih kontrol, lebih lebih full, lebih inilah mindful sama diri kita sendiri. Apapun tindakan kita dipikir-pikir dulu, jangan langsung cerocos gitu. Saya sendiri sering melakukannya sih. Jadi mungkin lebih belajar lagi ke depan. Terutama kita yang cewek-cewek. Kayaknya kita kalau mengeluarkan kata-kata itu sangat berbisa gitu. Jadi lebih hati-hati memilih sikap. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Bu Rahayu menimpali yang diberikan sama Bu Joli. Mungkin ada lagi ibu-ibu sebelum ibu kita tercinta Ibu Dede memberikan penjabaran yang lengkap ya. Mungkin mau ditambahin sama ibu lain, Neng Ika, Neng Ikanya. Salam, Oh iya Bu salam Ida. ya. Ya Ya, silakan. salam selamat malam semuanya ya. Apa yang disampaikan Ibu Joli dan Ibu Rahayu benar ya. Terus terang, saya dalam pembacaan barusan, saya benar-benar tidak menyangka betapa pemulihan dalam keluarga, betapa pemulihan dalam keuangan gitu ya. Walaupun kita masih punya pergumulan, tapi sungguh luar biasa di saat kita mau merendahkan diri dan mengakui kesalahan kita ya. 10 tahun bukanlah hal yang mudah ya bagi saya.
10 tahun bukanlah hal yang mudah bagi saya untuk apa namanya me- apa membuktikan gitu ya, membuktikan dalam keluarga, terutama dalam keluarga suami, bukanlah hal yang mudah dan hal yang gampang. Saya terus terang dengan prinsip dulu saya dengan prinsip suami itu berbeda jauh. Mungkin Bu Joli ya yang tahu. Tapi setelah saya sharing, setelah saya Bu Joli memberikan banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, saya berusaha mengubahnya dan mengafirmasikan dalam kehidupan saya tentang firman Tuhan ya. Terus terang, memang hal yang tidak mudah. Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengetahui isi hati kita bukanlah hal yang mudah. Kita butuh proses, kita butuh benar-benar meyakini akan kuasa Tuhan. Barulah di situ Tuhan bekerja ya. Bu Joli mungkin lebih tahu bagaimana keadaan saya, bagaimana dulu sebelum dan sampai saat ini. Puji Tuhan ya, hari Sabtu kemarin ceritanya tuh saya bertengkar besar dengan suami. Dan dari situlah saya baru mengetahui bahwa suami saya tidak mau saya tinggalkan, tetapi di sisi lain dia berat pada keluarganya. Terus terang, saya waktu itu juga bercerita dengan Bu Joli ya, Bu ini gimana, Bu ini gimana gitu ya. Saya udah nggak tahu jalan solusinya. Waktu itu saya mau ninggalin dia, saya mau udah nggak kuat, nggak tahan, saya mau tinggalin dia. Ternyata dia apa? Ternyata dia tidak mau. Terus saya bilang gini, kamu sudah senang bersama keluargamu, apa yang kamu harapkan dariku? Aku bilang gitu kan, enggak Neng, aku nggak bisa ninggalin kamu. Kalau kamu keluar dari pabrik, melangkah dari pintu keluar ini, aku juga akan meninggalkan. Loh, gimana sih? Kamu kan udah bahagia. Kalau gitu pulangkan aja aku ke orang tuaku. Enggak. Ada dia kan bilang gitu, apapun yang terjadi kita harus hidup bersama. Nah, dari si pembelajaran itu saya juga mengetahui dari waktu hari Minggu saya sharing sama Bu Joli dan benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan ya. Dia sudah mulai berubah, dia sudah mulai menyatakan kasihnya dan dia tidak membela lagi keluarganya ya. Terus aku bilang gini, ya bukannya aku mau meninggikan, bukannya aku mau istilahnya menyombongkan diri, tapi aku tahu bagaimana cara mendidik uh, keluargaku. Aku bilang di situ, ternyata puji Tuhan ya, Tuhan pulihkan dan sampai saat ini Tuhan ubahkan hatinya, bahkan kita semakin diberkati dari 3 kegiatan ya. Bu Jalilah yang tahu. Pertama saya rongsok, kedua saya punya warung, dan satu lagi yang dimana saya membantu anak saya dalam usaha ya. Puji Tuhan. Maka dari itu, di saat kita mau berubah, di saat kita mau berproses dengan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan yang pertama. Yang kedua, afirmasikan terus firman Tuhan, karena itulah jalan satu-satunya kita tinggikan Tuhan, dan apa yang sudah ditinggalkan Tuhan tidak bisa direndahkan manusia. Yang ketiga, Tuhan ubahkan setiap hati manusia di saat kita mau bersandar kepadanya. Mungkin untuk jelasnya, karena saya ada di warung, Bu Joli bisa menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Wah, kalau masalah Neng seperti Ike itu, jangan salah. Itu Neng Ike. oh iya Bu, maaf Bu. Nah, ini saya luar biasa ya saya. Maaf ya Bu sebelumnya, tapi luar biasa. Kalau masalah rumah tangga mungkin saya belum terlalu relate ya, tapi di rumah juga di rumah orang tua saya juga sering bersoal, tapi itu tadi Bu kayak demi anak-anak kan nggak bisa gitu. Ya kembali emang pihak perempuan sering yang jadi kayak berkorban ya, kayak harus lebih sabar, harus lebih apa ya, lebih berpikir panjang gitu sebelum memutuskan kayak
konsekuensi kalau pisah gitu. Cuman ya kembali lagi setiap orang punya perspektif masing-masing. Tapi di sini mungkin yang Ike mengambil perspektif eh, setelah baca Alkitab atau mungkin dengarkan saran dari teman yang berdasarkan kira-kira minta petunjuk Tuhan maunya kayak gimana gitu. Mungkin Kak Joli bisa eh, mengklikkan gimana Enggak, ini. saya kira Neng Ika itu luar biasa ya. Jadi ketika mengalami permasalahan dengan keluarga suami ya, itu memang permasalahan dari dulu itu panjang sebenarnya ceritanya. Tapi Neng Ike, puji Tuhannya, dia curhat pada orang yang benar. Itu aja. Jadi ketika kita ada masalah ibu-ibu, ya, terutama yang sudah menikah, berceritalah pada orang yang benar, karena pasti akan diarahkan ke sesuatu yang benar. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memilih orang yang benar? Kita lihat dia di komunitasnya mana. Seperti itu, supaya kita juga dibantu, dikuatkan. Bukan dibantu, dibuat menjadi berpisah, tetapi dibantu dikuatkan hatinya untuk tetap terus bertahan. Dan yang paling penting tadi itu tadi ya, karena kita ini kan sudah membaca firman di dalam Tuhan gitu ya. Nah, saya tidak mungkin uraikan terlalu panjang ya masalah Neng Ika, tetapi saya percaya bahwa semua ibu-ibu yang pernah mengalami rumah tangga di dalam hidupnya pasti ada percikan ya, kerikil-kerikil di dalam rumah tangganya ya. Tapi memang Neng Ika ini agak luar biasa ya problema hidupnya. Seperti itu, tapi saya bersyukur bahwa Neng Ika semakin hari semakin diubahkan gitu ya. Luar biasa kalau menurut saya Neng Ika itu sabar karena menampung dari keluarga suami ya, yang di tempatnya Neng Ika itu bagi saya salut. Saya percaya Neng Ika pasti apa ya, dia akan pelan-pelan, pelan-pelan dan semakin bersinar lah ya, semakin menjadi berkat di tengah-tengah keluarga suaminya. Itu aja sih dari saya, nggak panjang-panjang. Baik, tetap semangat Ibu Ike, tetap banyak berdoa. Semoga Tuhan mudahkan semuanya ya Bu. Baik, mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau Saya paling menambahkan. Oh, ini Kak Desi Tony. Mbak. Silakan Kak. saya dapat rema di Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul 11 ayat 9 tentang perihal haram dan halal. Terkadang di kehidupan kita ini banyak yang sebenarnya dihalalkan tapi tidak kita ambil, apa yang diharamkan itu yang kita nikmati. Kalau di sekitar saya banyak sekali yang seperti itu. Baik itu untuk makanan yang halal dan haram, baik itu tentang keputusan sesuatu dalam hal materi atau usaha, atau juga bisa dikatakan dalam hubungan rumah tangga atau hubungan sesama lawan jenis. Kita sangat dikatakan kita tuh sudah mengenal Allah, kita sudah membaca firman Tuhan, tapi terkadang kita itu membiarkan loh, banyak yang membiarkan. Sudah tahu salah, dinasehati sudah, bebal, terus kitanya juga mundur. Seolah-olah, ya udahlah karepmu dewe, atau ya udahlah terserah kau. Mau bagaimanapun kita sudah memberitahu. Nah, terkadang kita itu harus mengulang-ulang untuk memberikan pertolongan kepada orang yang ada di sekeliling kita terjerumus dalam hal itu. Misalkan, banyak usaha yang dimana mengatakan suatu kebohongan itu berkatnya halal apa haram sih gitu. Dari hasil kebohongan misalkan. Ini saya modalnya 10.000. Padahal modalnya tuh 5.000. Nah, setelah mendapat berkat itu, setelah ada penjualan itu termasuk haram atau halal sih sebenarnya? Itu juga salah satu contoh kecil ya. Dan terkadang kita juga ke suami, ini uang kok habis segini. Iya kan beli ini, beli ini, beli ini. Tapi ada yang ditutupi itu halal nggak sih gitu loh. Kalau kita menutupi hal itu gitu. Demi apa ya? Setidaknya lah skincare yang kita mau itu kan suami tidak tahu harganya. Nah itu juga saya jadi ada
ada sesuatu yang unek-unek dalam hati. Saya perlu ngomong nggak ya ke suami gitu. Jadi kadang saya menutupi gitu. Contohnya, oh, Pi saya mau pergi main, oke, saya minta uang ya, boleh ya. Terus nanti dia transfer. Nanti bilang, emang kamu minta lagi uang yang kemana habis? Saya itu nggak bilang kalau itu ada sisa. Jadi hati kecil saya, ini haram apa halal ya? Karena saya menutupi tidak berbohong, tapi entahlah asumsi suami berbohong atau tidak. Itu itu Gimana itu? salah satu hal salah satu hal yang kecil gitu. Terus Kayaknya itu satu praktik yang waktu, sering dilakukan ya, ibu-ibu rumah terus tangga. ada lagi ada lagi kejadian yang dimana kita membeli barang suatu barang harganya itu sekian. Kita kan takut diomel suami ya. Kita ngomong, loh ini mahal amat barangnya. Apa enggak? Tenang aja dalam hati. Deg, 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 deg. Padahal harganya lebih mahal dari yang dia lihat di akun lain misalkan karena saya mengalami. Jadi saya tuh ada melakukan pembelian satu barang yang ternyata toko itu mahal dibanding toko yang lain. Itu, wih, kok ternyata barangnya segini loh harganya. Dalam hati saya, waduh, saya udah beli yang mahal, lagi kemahalan gitu. Ibaratnya barangnya sama tapi kemahalan. Saya bilang, perlu ngomong nggak ya? Jadi kan menutupi, itu barang saya halal apa haram sih gitu. Karena bagaimanapun juga memang dipakai rame-rame untuk satu keluarga gitu. Nah, terus ada satu lagi yang di sini saya dapat terus apa namanya akan bertanya. Nah, ini ia akan menyampaikan suatu berita itu kisah Rasul 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Lah kalau bohong kayak gini gimana ya? Jadi dilema karena di, di sini kan ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu bagi seluruh isi rumahmu. Lah, saya sudah berbuat seperti itu, bagaimana ya? Jadi dilema itu. Ya itu aja sih, saya minta masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi. Saya juga bingung Bu menjawabnya. Karena memang kayak hal-hal kecil kayak gitu pasti sering dilakukan oleh manusia-manusia berskincare ini ya. Tapi gimana? Kayaknya sih harusnya tidak boleh ya, Bu. Cuma mungkin boleh dibantu oleh ibu-ibu yang lain menjawabnya. Mari kita berdiskusi, mendiskusikan dan menyepakati hal ini apakah halal atau haram. Kayaknya kalau pesertanya ibu-ibu semua kayaknya jadi halal nanti jawabannya. Jangan dibilang nih dosa kecil deh lagi ya. White light. Enggak. Sebenarnya kalau ketika hati kita sudah merasa bersalah itu langsung aja tunduk di bawah kaki Tuhan, minta ampun gitu. Karena kita manusia biasa, nggak mungkin kita bisa nggak terhindar dari hal-hal yang gitu. Kita belum suci banget gitu, bukan belum kudus banget juga. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Kalau bisa jangan dilakukan lagi sih gitu. Minta ampun sama Tuhan. Agar Tuhan yang Kalau memberi bisa kan. Tuhan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan gitu. Saya pikir gitu sih. Iya, sih, benar ya. Kalau bisa jangan dilakukan lagi walaupun sulit ya. Ya, Bu. Sulit karena apalagi misalnya suaminya tipenya yang ini kemahalan atau misalnya ini aja gitu. Padahal apa ya dari sudut pandang sebenarnya kita juga dari sudut cewek-cewek kayaknya nggak beli barang itu juga hidup kita baik-baik aja sih. Cuman kita kadang banyak maunya juga ya. Jadi kayak mungkin itu dari apa dua sudut pandang kalau dari menurut saya sendiri sih Bu kayak ya kita pertimbangkan ini kita kalau sampai beli ini terus pasangannya sampai tahu ini akan menimbulkan pertengkaran nggak ya gitu. Kayak nggak harus berbohong, udah tenang aja ini tidak tidak akan sampai membuat muru gitu nggak sampai nggak usah kasih tahu tapi kayak nggak usah bohong juga gitu kan jadi kayak kita tidak berbohong tapi kita tidak perlu memberitahukan gitu tapi kalau boleh kayak dipertimbangin hal itu jangan sampai hal yang kalau sampai suaminya tahu tuh sampai menimbulkan pertengkaran gitu kan itu menurut saya harus dipikirkan lagi sebelum melakukannya gitu
Karena kalau sudah satu pertengkaran nanti akan mengungkit pertengkaran-pertengkaran yang lain. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu Bolehkah lain yang saya, mungkin. maaf, bolehkah saya menambahi? Ya, silakan, boleh banget Bu Rahayu. Dalam firman Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena dalam rumah tangga kita adalah satu tubuh dengan suami. Ada keterbukaan, ada kejujuran. Kalau Bu Desi beriman, percaya, suaminya walaupun belum, maaf ya, kalau suaminya belum benar-benar dalam Tuhan, pastikan kalau suami saya tidak pernah pegang uang, selalu kalau dia dapat dikasihkan saya semuanya, diserahkan saya semuanya, mau beli apa terserah. Tetapi suami saya gini, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, jika kamu ingin membeli yang mahal, kalau kamu punya iman silahkan. Tetapi kalau kamu belum punya iman, jangan kamu lakukan. Cukupkanlah apa yang ada. Nanti Tuhan akan memberkatimu. Ya, saat saya memegang uang dari gaji suami, saya mau membeli itu tuh rasanya eman-eman untuk saya. Emang kalau wanita ingin mempercantik diri ya, ingin sesuatu, tetapi saat kita benar-benar di dalam Tuhan, kalau Bu Desi ingin beli sesuatu, beriman sama Tuhan, bicara dengan suami, jangan menutupi soal kebutuhan, jangan. Karena saya belajar untuk perincian dalam perekonomian, dalam sesuatu, karena siapa yang melakukan perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saya menjalani uang ini benar-benar terbuka dengan suami, terbuka juga di dalam Tuhan. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar, tidak ada yang haram, tidak itu. Tetapi asal Bu Desi bertobat dan punya iman, aku anak raja, aku bisa membeli itu. Percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih apa yang Bu Desi inginkan. Itu yang saya dapat. Ya, baik, luar biasa Bu Rahayu ya. Selalu keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi bukan cuman di pemerintah atau medsos, tapi juga dalam rumah tangga. Komunikasi ya Bu. Mungkin ada lagi ibu-ibu mau memberikan rema baru atau masih ingin Bu Ida tadi, menimpali? Bu Ida tadi kalau nggak salah. Oh iya, tadi Bu Ida udah ngidupin mic-nya ya. Ibu Ida masih di sini? Iya, silahkan Ibu. Eh, mungkin masih sama sih remanya itu masih berkaitan tentang berkat. Tadi yang Bu Desi juga luar biasa itu, aku juga sering korban itu. Makanya kan puji Tuhan sekarang aku berdoa setiap kali aku mau beli sesuatu, aku berdoa dulu, Tuhan ini bermanfaat atau enggak. Kalau enggak, Tuhan cancel. Soalnya dulu itu aku seperti itu. Jadi prinsipku ya hari ini habis ya, besok paling ada lagi. Jadi puji Tuhan ya, bersyukur sedikit bertobat lah, puji Tuhan. Saya malam hari ini mau ini remahnya itu saya mau membedakan berkat di perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu berbicara tentang berkatnya itu tentang hasil tanaman, hasil panen, pokoknya tentang jasmani. Kalau di perjanjian baru itu tentang salib Kristus atau pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pengampunan dosa, keselamatan. Nah, yang saya lihat di sini, yang dulu itu kalau di perjanjian lama itu harus kerja keras ya. Kalau nggak kerja keras, tidak ada hasil panen. Kita harus benar-benar kerja keras, walaupun sudah diberkati Tuhan dengan tanah yang subur. Tapi kalau kita tidak mengolah tanah itu untuk mendapatkan hasil panen yang baik, semua akan sia-sia. Tapi ya di perjanjian baru itu tentang karya penebusan, keselamatan yang dikasih dengan cuma-cuma. Tapi kadang yang cuma-cuma ini yang kelihatannya gampang, tapi kita nggak semua orang bisa melakukannya itu. Gampang, cuman kita duduk diam dan mencari wajahnya. Tapi kadang kita sulit sekali untuk melakukan itu. Kita milih yang mana? Bekerja keras dari pagi-pagi subuh udah bawa cangkul, bawa pedang segala macam ke ladang,
Atau kita hanya duduk berdiam di kaki Tuhan. Berdiam di kaki Tuhan itu bukan 24 jam, tapi kita punya waktu untuk intimasi dengan Tuhan. Jadi berkat saya dapat berkat yang malam hari ini yaitu perbedaan antara berkat di perjanjian lama dan berkat di perjanjian baru. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida, luar biasa. Tapi izin Bu, saya mau tanya. Kalau kan Ibu bilang di perjanjian lama kita harus kerja keras, perjanjian baru adalah tentang apa? Kita mencari Tuhan. Tapi menurut Ibu di praktek yang kehidupan yang zaman sekarang ini nih, apakah kita bisa hanya dengan mencari Tuhan itu supaya memperoleh keselamatan, atau kita itu harus tetap juga tuh memikirkan kayak yang teman-teman yang di perjanjian lama, kita itu harus tetap bekerja keras loh. Karena kan kayak sekarang ini tuh banyak juga apa secara realistis kita misalnya gini, kita pengen sukses, tapi ya nggak bisa kita cuman berdoa aja tanpa usaha dan Tuhan sendiri pun bilang berdoa sambil bekerja, apa ora et labora gitu kan. Iya, Jadi kayak itu dua hal yang kayaknya nggak bisa kita pisahkan. nggak bisa kita iya nggak bisa kita pisahkan gitu. Itu dari baik dari perjanjian perjanjian baru tuh kayaknya saling berjalan beriringan gitu nggak sih? Ya, betul betul. Ya itu kembali tergantung tindakan kita, iman kita kepada Kristus ya. Ya yang tadi Kakak bilang semua itu yang dua-dua itu tidak bisa dipisahkan. Harus ada olah bola. Jadi kita nggak bisa pisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Justru kita bersyukur di perjanjian baru perjanjian lama sudah digenapi di perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru bukan berarti kita melupakan perjanjian lama, tapi tetap sejarah supaya kita tetap belajar bahwa di perjanjian baru kita jangan menganggap remeh segala sesuatu perintah hukum Taurat. Dan di perjanjian relate sama yang tadi ya yang dibilang Kak Joli kayak bahwa itu semua bukan usaha kita, walaupun kita bekerja keras, hasilnya itu adalah karena Tuhan memberikan kita berkat untuk mampu berpikir gitu ya. Jadi kayak ya benar-benar jadi itu saling berkaitan kayak Tuhan kalau berjanji lama orang berpikir orang teman-teman itu kayak berpikir karena kerja kerasku lah gitu. Makanya sampai mereka pun ditinggal dikit udah menyembah patung gitu. Karena mereka mengandalkan benar-benar mengandalkan akal akal pikiran mereka nggak ada di situ apa ya kayak nggak ada di situ kayak pikiran yang berserah sama Tuhan gitu. Tuhan ini udah kukerjakan, terserah Tuhan ini mau jadi apa nggak aku serahkan sama Tuhan. Nggak ada yang kayak prinsip seperti itu tidak kita lihat. Jadi makanya mungkin di perjanjian baru itu kedatangan Yesus itu menggenapi supaya kita itu eh, lebih percaya bahwa berkat Tuhan itu nyata loh gitu. Nggak pekerjaan kita itu harus diberkati supaya jadi berkat gitu. Iya betul. Pokoknya perjanjian baru kita dipermudah dengan cara yaitu iman kita. Kita tahu bahwa keselamatan itu bersifat kekal yang kita tidak boleh tinggalkan itu. Itu aja sih. Mungkin lengkapnya kita serahkan kepada Ibu Dede, my moms. Ya, luar biasa ya udah 9:30 nggak terasa. Mungkin boleh langsung ke Ibu Dede. Silakan Ibu, luar biasa sekali rema-rema yang sudah di-sharing dari ibu-ibu yang luar biasa. Sebenarnya sudah sangat banyak sekali diskusi-diskusi yang menjadi apa pelajaran-pelajaran ya. Semoga kita semua bisa menerapkannya walaupun banyak hal yang mungkin masih saling bergumul dari pengelolaan emosi, bersikap terbuka dan jujur, tidak ada dosa kecil dan besar ya. Dosa tetaplah dosa. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari diskusi ibu-ibu yang luar biasa semua. Tuhan memberkati dan silahkan Ibu Dede, semoga Tuhan memberikan kita hati yang fokus lagi mendengarkan pencerahan yang lebih cerah dari Ibu Dede. Silahkan Ibu. Ih, pada saat saya lagi nikmatin loh ini diskusinya. Iya seru ya Bu ya. Seru hari ini ramai banget nih Bu Joli. Brainstormingnya dapat. Ramai banget nih ini Kak Herlina ya. Oke, saya mulai ke apa sih tadi teh? Berkat ya. Berkat itu kan memang ada di ulangan 7 ya, ulangan 7. Tapi sebelumnya saya mulai dari ulangan 7 dulu deh ya. Saya lihat di situ, nah kenapa harus muncul penjelasan yang dari Ibu Desi itu?
Terus saya hanya berpikir begini, Tuhan, kenapa sih kita harus takut ngomong apa adanya gitu? Ya kan? Kalau misalnya kita takut ngomong apa adanya, ini kepada manusia berarti kepada Tuhan ke Tuhan juga pasti kayak gitu. Misal nih, saya beli sesuatu, taruh kata misalnya harganya di atas rata-rata. Itu kan istilahnya kayak kebodohan saya sendiri karena saya beli kemahalan. Harusnya saya nggak usah takut, karena kan suami istri udah jadi satu gitu. Harusnya saya ngomong, iya tadi saya beli segini, harganya segini, mahal ya. Sorry ya, paling gitu. Udah kan, putus gitu kan. Setelah itu udah nggak usah ada beban apapun di dalam diri kita. Kita melangkah dengan yakin, karena kita udah mengakui gitu. Harusnya itu ringan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Makanya Tuhan ngomong nih di Ulangan 7 ayat 3, kita tidak boleh menjadi orang yang kawin campur. Dengan kata lain, kita harus memiliki satu pasangan tuh yang sepadan. Kalau kita punya pasangan yang sepadan, dia akan mengerti kita, kita juga akan mengerti dia gitu. Ketika kita sama-sama saling mengerti, nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, nggak ada lagi yang harus eh, ya kalau saya bilang sih mungkin orang ngomong bohong ya. Kalau misalnya ada itu saya pernah lakukan dulu memang. Saya pernah ngomong ini saya dikasih kok, pas saya beli. Nah, sejak itu hati saya merasa tertuduh, benar-benar tertuduh. Saya mikir gini, yang ngapain juga saya bohongin suami. Hal kecil aja saya harus bohong ke suami. Nah, setelah itu saya ngomongin, iya Pak, maaf ya, ini sebenarnya aku tuh beli, karena aku tuh pengen. Tapi ketika kita ngomong kita pengen juga, karena kan suami pasti mengasihi kita kan. Ya udah kalau si mama mau, beli aja. Ya, mungkin kita juga harus jaga-jaga apa yang harus kita beli, apa yang tidak harus kita beli gitu kan. Ya tadi Bu Rahayu bilang, kita harus ngomong iya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu di luar itu semuanya berasal dari si jahat. Jadi kalau saya sih mengambil prinsip mulai sekarang, waktu itu ya, mulai sekarang saya tidak akan lagi bohong. Kalaupun misalnya saya beli dengan harga kemahalan, ya saya akan ngomong jujur, saya beli tapi ini memang mahal. Nah, terus kalau misalnya berkali-kali kan kalau kita beli sampai anak saya bilang gini, beli tuh yang mahal sekalian mah, karena kalau yang murah jadi runtah gitu, tahu ya runtah ya, jadi sampah gitu, kebuang. Kalau beli yang mahal kan kepake gitu, ya juga gitu kan. Jadi intinya ya kita harus bisa memanage segala sesuatu apa yang sudah Tuhan percayakan kita, supaya kita tuh tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita sekian, kita manage dengan baik, ya Tuhan juga akan menambahkan. Oh, kamu tuh jadi pengelola yang baik. Aku akan tambahin. Ketika kita ditambahkan dan kita juga bisa menjadi pengelola yang baik, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu yang besar. Itu prinsip saya. Jadi di sini karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, di ayat 6 disebutkan menjadi umat kesayangannya. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan nggak mau kan kita tuh melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan pemikiran sendiri. Tuhan mau kita tuh melakukan segala sesuatu berdasarkan Tuhan dan berdasarkan kebenarannya. Makanya dia adalah Allah yang setia. Kalau dia adalah Allah yang setia, dia akan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang diucapkan. Kalau Tuhan akan memelihara hidupmu, ya Tuhan memang akan memelihara hidup kita. Nah, kenapa terjadi gelombang kecil atau riak-riak kecil dalam kehidupan kita? Karena pada dasarnya kita menggunakan pola pikir kita sendiri untuk eh, apa ya namanya, bukan ngambil jalan pintas, untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan tuh ngomong, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Udah jelas gitu kan. Nah, jadi intinya sebenarnya Tuhan tuh memang menjanjikan berkat. Tuhan tidak pernah menjanjikan kutuk. Tuhan tuh selalu menjanjikan berkat. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus berpegang kepada perintah Tuhan. Kita harus berpegang kepada ketetapan Tuhan. Karena semuanya itu sudah ada rule-nya. Nah, ketika itu kita lakukan, maka yang tadi Bu Desi bilang, kita bisa ngomong. Bukan hanya kita, kepada banyak orang, kepada keluarga kita. Karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya, kalau masih ada yang ditutup-tutupin, kita akan merasa tertuduh sendiri untuk ngomong, masa ya sih, saya aja baru masih bohong gitu, ngomong ke orang lain, dan kata-kata kita itu jadi hilang kuasanya, karena kita sudah mulai diiming-iming, sudah mulai dimasuki dengan hal-hal yang pada dasarnya itu nggak benar gitu. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama kita balik lagi back to Bible, kembali ke firman, karena masalah halal dan haram itu udah jelas gitu.
Kalau misalnya dalam hal makanan, Tuhan sendiri bilang, apa yang aku nyatakan halal, ya jangan kamu nyatakan haram gitu. Apa yang aku nyatakan haram, jangan juga kamu nyatakan halal. Jadi semuanya itu udah jelas. Ini tuh memang pola pikir Petrus. Karena Petrus itu, dia kuat sekali dengan keyahudiannya. Dan dia bilang gini, saya tuh nggak makan ini loh, saya nggak makan ini, saya nggak makan ini. Dan saya tuh harus makan ini, harus makan ini, harus makan ini. Tapi suatu ketika Petrus itu mendapat penglihatan. Dikasih lihat semua makanan yang tidak harus dimakan sama Petrus, tapi Tuhan bilang makan, gitu kan. Jadi dengan kata lain semua itu ada di pikiran. Halal dan haramnya sesuatu itu ada di pikiran. Pikiran kita lah yang menentukan itu haram, pikiran kita yang menentukan itu halal. Kalau Tuhan sudah bilang itu halal, ya halal gitu. Dalam hal makanan. Terus kalau dalam hal apa sih namanya di luar itu, kalau memang Tuhan bilang jangan ya jangan, gitu. Ya kan? Karena kan 10 hukum Allah itu udah jelas banget. Ditambah lagi dengan Tuhan bilang di perjanjian baru. Jadi intinya kembali, apakah kita memang mau menganut paham? Kalau saya sih bilang ke anak-anak, apa? Asal aku senang. Atau kita mau menganut paham gini, ya Tuhan, saya mau menyenangkan Tuhan gitu. Jadi intinya apa sih yang kita lakukan sehari-hari ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, otomatis hati kita nggak akan bisa dibohongin. Itu tuduhan demi tuduhan pasti akan muncul di dalam hati. Hati ini tricky ya. Terus di pikiran juga akhirnya akan, ketika kita berbohong satu, kita akan nutupi dengan kebohongan yang lainnya. Berbohong lagi, tanpa sadar itu udah berlipat-lipat gitu kan. Nah, oke, saya masuk ke kisah Rasul. Jadi kalau misalnya kita lihat ini nyambung banget ya ke kisah 10. Di situ kan ada namanya Cornelius ya. Kalau saya lihat di sini, dia itu saleh. Tapi ternyata bukan hanya saleh, dia suka bersedekah. Itu terlihat banyak orang ya kan. Terus udah gitu, dia suka berdoa. Nah, hal kecil ini, bukan hal kecil ya kalau saya bilang, tindakan Cornelius ini ternyata diperhatikan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Cornelius ini diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan matanya itu ngelihat. Nah, saya hanya mikir gini, Cornelius itu bukan anak Tuhan. Dia itu perwira Itali. Tapi ketika dia melakukan segala sesuatu, Tuhan lihat. Benar-benar Tuhan lihat. Apakah saya bisa melakukan segala sesuatu? Tuhan itu lihat ke kita masing-masing. Tuhan nggak minjem mata orang lain untuk melihat kita gitu. Tapi Tuhan melihat kita, segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini, di waktu ini, dan hari-hari sebelumnya gitu. Nah, jadi ini tuh istilahnya bagi saya itu satu peneguhan ya. Doa Cornelius yang dalam ketidaktahuannya dia itu dijawab Tuhan. Bahkan Tuhan ngasih arahan detail. Apa yang Tuhan perlihatkan ke Petrus, Tuhan kasih lihat juga ke Cornelius. Jadi dengan kata lain bagi Tuhan itu bukan masalah platformnya Kristen dan non-Kristen. Enggak. Tapi bagi Tuhan itu, apakah dia tulus sama Tuhan atau dia tidak tulus sama Tuhan. Ketika dia tulus sama Tuhan, hati Tuhan tuh langsung ke sana gitu, tertuju ke sana. Bahkan dia akan nyuruh orang yang merupakan hamba Tuhan untuk meneguhkan. Bahkan bukan hanya satu orang di sini. Cornelius minta semua orang datang ketika Petrus berkhotbah lah kasarnya begitu. Semua orang dikumpulin. Karena Cornelius nggak mau, hanya dia sendiri yang bertobat. Dia mau semua bertobat. Dan akhirnya dia, dari pengetahuan dia yang sederhana, ketika dia mendapatkan kebenaran firman, dia minta untuk dirinya dibaptis. Dan terjadilah sesuatu ledakan yang luar biasa. Jadi, kalau saya tadi dengerin, ini seru banget gitu ya. Hari ini seru banget. Tapi sekali lagi, kita harus back to Bible, kita harus lihat bahwa pembenaran itu adalah kebenaran yang memang Tuhan sudah lakukan. Bukan pembenaran atas keinginan pribadi, bukan pembenaran diri sendiri. Tapi pembenarannya itu adalah pembenaran berdasarkan firman. Sekali lagi, Allah tidak pernah membedakan orang. Ia menugaskan kita untuk memberitakan kepada seluruh bangsa karena kita tahu ketika kita berkata-kata benar, Allah yang akan jadi hakimnya. Wow, ngeri banget ya. Allah yang akan jadi hakim. Jadi sekali lagi, ya saya juga terus berjuang, bukan berjuang gimana ya? Karena kita memang harus em, apa sih namanya? Kita tahu kita harus selamat, tapi kita harus terus bekerja untuk keselamatan ini tidak sampai dicuri oleh si jahat. Kita harus terus bekerja supaya apa yang sudah Tuhan tabur di kita itu tetap
ada di dalam kita dan bahkan kita bisa menikmati segala sesuatu itu bagi banyak orang gitu. Jadi dengan kata lain, kembali bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah itu melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi kita dan dia memberikan tugas kepada kita untuk kita bisa memberitakan kepada banyak orang. Kita bisa memberitakan kepada banyak orang kalau hati kita tidak tertuduh. Kalau hati kita tertuduh, kita akan sulit untuk ngomong kebenaran. Kita akan ngomong begini, sebentar, saya mau beritain Injil, bentar-bentar. Kayaknya tadi aku udah ngomong bohong deh sama suami. Kan nggak lucu kan kalau kayak gitu. Jadi ada waktu yang ke distract gitu kan. Ketika kita punya waktu ke distract, kita balik lagi, iblis akan ngomong gitu kan, ngomong aja kamu sama tuh sama orang lain suruh gini-gini, kamu sendiri ayo. Nah karena iblis itu kan mendakwa kita siang dan malam 24 jam. Dia nggak pernah tidur, dia ngedakwa kita dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ucapkan, dari tindakan-tindakan kecil kita. Ya mungkin tentang itu ya. Ya kalau skincare kita semua butuh skincare ya supaya kulit kita glowing. Ya Kak Ida ya, ya Kak Herlina. Tapi intinya kembali, yuk, eh, apakah itu yang penting ataukah firman yang penting? Hari ini saya benar-benar diteguhin sama Cornelius. Ya, firman Tuhan ini, mata Tuhan itu menjelajah ke semua ke semua orang lah dengan kata lain. Ketika kita melakukan benar, Tuhan akan istilahnya memperhatikan kita lebih. Pernah kan dengar, apakah kamu lihat hambaku Ayub? Nah, Ayub diperlihatkan kepada si jahat. Dia itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dengan kondisi seperti itu aja Tuhan izinkan dia untuk dicobai. Bahkan dicobainya yang lebih yang mungkin kita nggak pernah ngalamin gitu. Jadi dengan kata lain, Tuhan juga akan mempertontonkan kita. Apakah kamu lihat hambaku Dede? Apakah kamu lihat hambaku Joli? Misalnya. Apakah kamu lihat hambaku? Semua nama kita disebut. Nah, artinya dengan kata lain, Tuhan ingin mempertontonkan kita kepada banyak orang karena kita ini adalah duta-dutanya Tuhan. Duta-dutanya untuk bisa memberikan kabar baik karena kita itu tahu ini tuh masa-masa akhir di mana segala sesuatu itu pasti akan masuk ke dalam fase berikutnya. Fase yang lama sudah kita lewati, tinggal kita masuk ke fase yang baru, fase di mana Tuhan akan datang sebagai hakim. Saya ngeri sih sebenarnya ngomong begini. Karena ketika itu terjadi, saya harus harus bukan merasa, saya harus meyakinkan hati saya untuk, ya oke lah, hal-hal kecil itu sudah tidak mengganggu lagi pikiran saya untuk akhirnya ya, saya melakukan kalau misalnya memang gara-gara hal sepele terus kita kena marah, ya udah, paling dimarahin sesaat gitu kan. Setelah itu kan udah hati kita clear gitu kan. Tapi kalau misalnya ya saya pernah ini, kamu ada, mama ada uang? Ada. Meskipun uangnya berapa. Kalau enggak, Pak mau ambil uangnya. Uang gini. Jadi dalam hal gitu tuh saya udah terbuka banget. Apa sih? Semua dalam hal itu udah nggak ada lagi yang ditutup-tutupin. Kalau tadi Bu Ayu bilang dia pengelola keuangan di keluarga, kalau kami itu ada dompet tersendiri. Jadi semua keuangan, sirkulasi keuangan di keluarga itu tuh semua tahu. Bahkan mungkin mungkin anak-anak saya juga tahu gitu. Jadi intinya semua tahu. Jadi tidak ada lagi. Kalaupun misalnya beli-beli barang, saya kan sukanya COD, kan mereka yang bayar. Jadi intinya pasti tahu gitu, terbuka. Kecuali kalau misalnya saya isi dulu Shopee-nya, baru saya bisa pakai. Tapi itu pun ada laporannya, kan ada reportnya. Jadi semuanya kebuka. Nah kalau misalnya pergi-pergi-pergi, saya tinggal ngambil uang. Saya mau ambil uang segini, karena saya mau pergi sini. Itu udah nggak, saya tulis. Saya beli ini, saya tulis rinciannya. Meskipun suami saya nggak minta sih, pada dasarnya nggak akan minta dia. Tapi saya tulis kemana aja tuh lari uangnya gitu. Saya harus pertanggungjawabkan supaya nanti saya tidak langsung bilang, hah, oh itu mau habis gitu, nggak gitu juga ya. Jadi intinya kembali, karena kita itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dan kita mau supaya kita itu tinggal di dalam Tuhan karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan berkat kepada kita, tapi di balik berkat itu Tuhan memberikan satu perintah buat kita. Yuk, kita sama-sama berpegang pada perintah itu, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan, karena pada dasarnya itu dilakukan karena Dia mengasihi kita. Itu saja dari saya, Kak Herlina. Iya, terima kasih banyak Ibu Dede, luar biasa. Jadi itu ya banyak sekali nih. Sudah semakin ditegaskan sama Kak Desi mungkin tadi, walaupun susah. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, eh, sebenarnya waktu Kak Desi juga
mengetahui atau melakukan kebohongan itu kan Kak Desi juga jujur aja pasti merasa aku bohong gitu. Kayak yang dibilang Bu Dede tadi, kita itu merasa tertuduh setiap hari. Saat kita bohong, perasaan tertuduhnya itu di bawah sampai kiamat. Tapi kalau kita jujur, walaupun ya kamu ya boros ya misalnya gitu ya, udah selesai di situ kan, nggak dibawa-bawa lagi sampai besok gitu. Jadi kayak lebih terbuka gitu dan kita pun dan seperti yang dibilang tadi, Tuhan ngasih perkara kecil dulu biar besar. Nah, mungkin Tuhan itu sedang mengajarin kita semua untuk gimana sih mengolah uang gitu kan. Kita kan akan jadi apa? Kita masing-masing punya pengelolaan uang masing-masing. Jadi kayak Tuhan ngajarin kita gitu, ini ngolah uangnya gimana. Jangan jangan cuman kayak beli-beli karena pengen gitu. Pikirkan manfaatnya, kegunaannya apa supaya ya nanti kalau kita udah layak mengolah yang besar pasti Tuhan limpahkan untuk dikasih tanggung jawab mengolah yang lebih besar juga. Dan itu tadi sih saya sendiri belum menikah tapi menurut saya emang yang paling ideal itu harus saling terbuka ya gitu. Kayak di rumah kami itu yang kulihat bapak dan mamaku itu tidak terbuka. Tapi misalnya nih saling terbuka, enaknya kalau terbuka ya. Kayak misalnya tadi Kak Desi, misalnya terbuka. Suami bisa tahu berapa yang kita habisin. Dan kita juga bisa tahu apa yang suami habisin. Jadi kalau dikala suami kita menghakimi kita, kamu boros ya, kita juga akan bisa tahu suami kita ini boros apa enggak. Jadi kalau misalnya kita tahu pasangan kita tidak boros kan, kita jadi mawas diri ya, apa punya rem sendiri gitu. Ah suamiku aja yang nyari duit nggak boros, masa aku boros sih? Pasti kayak gitu gitu loh. Jadi kayak lebih aware gitu, lebih merasa apa ya sadar sadar diri lah cara make duitnya itu lebih bermanfaat gitu karena keterbukaan itu tadi jadi apa idealnya itu mungkin harus terbuka ya kalau kita pikir-pikirkan gitu terus juga tadi apa kata Bu Dede kayak setiap hari eh, iblis itu mendakwah kita gitu iblis itu siap-siap menghakimi kita kan gitu tapi kita adalah manusia yang menurut saya nggak pernah luput dari yang namanya perbuatan yang tidak seharusnya diajarkan Tuhan kayak nggak semua buah-buah roh itu selalu kita jalankan bahkan kayak pengelolaan emosi berkata kasar terus juga kayak sehari-hari kita aja sama orang mungkin kita melihat teman kita sukses kayak rasa iri itu otomatis muncul gitu tapi bukan berarti di saat seperti itu kita langsung bukan Kristen gitu karena kita sebagai Kristen bukan otomatis hidup kita lurus tapi dengan ajaran Kristus inilah kita pelan-pelan memperbaiki apa ya? Memperbaiki kepribadian kita gitu supaya serupa dan segambar sama Tuhan itu gitu. Kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, datanglah ajaran Tuhan itu untuk tempat kita bercermin diri apakah perbuatan kita ini udah benarkah sesuai dengan yang Tuhan mau, apakah perbuatan kita ini sudah berkenan kayak yang Tuhan mau. Kalau emang belum, usahakan diubah, pelan-pelan diubah dan harus diubah gitu. Kita semangat untuk apa ya, semakin mengikuti apa yang sesuai sama firman Tuhan itu gitu. Walaupun susah ya tetap komitmen seperti yang bilang Bu Rahayu tadi, berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Mungkin itu ya Bu, ibu-ibu semua yang sharing yang kita dapatkan luar biasa sekali, banyak sekali ya. Wah, gila. Sangat terberkati sekali. Mungkin ada lagi Bu yang mau menambahkan atau merasa ini sharing luar biasa. Jika tidak, mungkin kita nanti mau izin doa penutup. Dari Kak Desi, mungkin Kak Desi masih ada? Kak Desi, harusnya sih Kak Desi masih ada ya, biar langsung kasih doa penutup, biar dikasih penguatan sama Tuhan. Supaya kita semakin... Oh Maaf, ini saya lagi Kak di Desi. jalan, Ibu-ibu. Mohon maaf, saya lagi di Oh jalan. iya, nggak apa. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Kak Desi. Oke, karena di sini yang ada Bu Dede, Kak Joli, Bu Herdiani. Mungkin yang ngasih doa penutup eh, Bu Dede aja, boleh nggak Bu? Bu Herdina ini ada. Oh, enggak ada. Oke, Saya kita dengerin kok terus. Oke, kita tutup aja ya langsung ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami bersyukur Tuhan 2 jam ini tanpa terasa kami sudah bisa lewati bersama-sama untuk
kami boleh saling menyemangati satu dengan yang lain karena kebenaran firman Tuhan yang sudah menyatukan kami dari berbagai tempat, berbagai latar belakang. Tuhan, kami percaya firman itu yang akan terus membawa setiap kami masuk pada polamu, pada caramu Tuhan, karena kami tahu caramu cuma satu. Engkau ingin supaya setiap kami datang kepada Engkau dengan hati yang haus, hati yang lapar, dan ketika kami memiliki rasa haus dan rasa lapar itu, maka Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami kepuasan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, rasa haus, rasa lapar bukan hanya sesaat, tapi setiap hari pasti akan kami alami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur adanya Zoom ini Tuhan sebagai satu wadah untuk kami boleh saling sharing bersama, baca firman Tuhan bareng Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Terima kasih juga untuk Ibu Joli, Ibu Herdinari, Kak Herlina, Ibu Marina Ginting, Kak Desi, Ibu Pita, Ibu Sariana, Ibu Sinta, Neng Ike, Ibu Haryani, Kak Ida dan Dorea, Ibu Marina Kamagi, Ibu Amelia Runesi, Ibu Sandra, Ibu Gabriel Tuhan, dan bahkan mungkin ibu-ibu yang sudah keluar dari Zoom ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang terus memberikan kepada setiap mereka hikmat yang dari Allah sehingga terbukalah pintu surga bagi mereka dalam hal firman-Mu, dalam hal kebenaran-Mu, dan ini juga yang akan terbuka juga bagi mereka dalam hal berkat, bukan hanya secara berkat ilahi, tapi juga berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani itu Tuhan sudah berikan bagi mereka. Bapak, biar akhirnya kami boleh menikmati itu, bahkan berkat di keluarga Tuhan. Kami tahu Tuhan segala sesuatu mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya akhirnya kami boleh belajar apa yang seharusnya Kau sedang kerjakan dalam hidup kami. Bapak, buat supaya hati kami peka akan firman-Mu, hati kami peka, dan sehingga ke setiap keputusan yang kami ambil itu semuanya boleh sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Kami nggak mau keluar dari zona-Mu, kami nggak mau keluar juga dari jalan-Mu, kami mau tetap ada bersama-sama dengan Kau Tuhan. Biar akhirnya Engkau juga yang menolong kami. Kami sekali lagi berdoa untuk Neng Ike, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupnya, biarlah kiranya tangan Tuhan sendiri yang menolong. Bersyukur untuk segala hal yang sudah terjadi atas hidupnya, tangan Tuhan juga yang sudah menolong dia, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan pemulihan, terjadi pemulihan yang luar biasa dalam hidup keluarganya. Apa yang baik, yang benar, Tuhan berikan bagi Neng Ike, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Amin. Min, terima kasih Bu Erlina, Bu Dede, Ibu Ya, Laili. makasih Bu Joli, Bu Herlina, makasih Terima semuanya. kasih.